cabang iman yang ke-29 dan yang ke-30. Yang ke-29 dari cabang iman adalah adaul khumus minal maghnam ilal imami aw amilihi alal ghanimin. Ini meskipun yang ke-29 dan juga ke-30 ini nanti dalam prakteknya pada masa sekarang itu tidak bisa dilakukan karena memang tidak ada, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Tetapi bukan berarti tidak akan ada. Bisa jadi nanti akan ada kembali, sehingga mengetahui tentang permasalahan ini adalah penting. Dan karena ini adalah min syu'abil iman. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kehadiran kita dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tasi'u wal ishrun. At-tasi'u wal ishrun utawi kang nomor 29 min syu'abil iman iku adaul khumusi, ngetokaken 1/5 minal maghnami saking bondo rampasan perang ilal imami maring imam au amilihi atau utawa pekerjane imam alal ghanimin ing atase wong-wong kang berhak untuk khumus utawa bondo rampasan perang. Liqaulihi ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna. Wa'lamu lan ngawruwana sapa sira kabeh annama ghanimtum satemene lamun oleh rampasan bondo rampasan perang sapa sira kabeh min syai'in saking suwiji-wiji fa inna lillah mongko satemene iku ketuwe Allah khumusahu utawi 1/5 syai' utawa ghanimah walir rasuli syai' minal ghanimah walir rasuli lan ketuwe rasul walidzil qurba lan ketuwe kang duweni kekerabatan kalian rasul waliyatama lan pira-pira anak yatim wal masakini lan pira-pira wong miskin wabni sabil lan ibni sabil in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku amantum padha iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah wa ma lan barang anzalna kang wis nurunaken sapa ingsun wa qaulihi lan dawe Allah wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah wa ma kana lan ora ana iku linabiyyin ketuwe nabi apa ayaghula yanta nglakoni ghulul wa man lan utawi nanti kita jelaskan pengertiannya wa man lan utawi sapane wong iku yaghlul gawe ghulul sapa man ya'ti mongko teka bi sapa man bima kelawan barang ghalla kang wis ghulul sapa wong yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wali hadis Ibni Abbas lan karana hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro an wafdi Abdul Qais
amurukum perintah sapa ingsun ing sira kabeh bi arba'in kelawan papat wa anhaakum lan nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an arba'in saking papat amurukum perintah sapa ingsun ing sira kabeh bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah wahdahu khalis wijine Allah atadruna ana ta weruh sapa sira kabeh mal imanu ma utai apa iku al imanu iman billahi wahdah qalu padha jawab sapa para sahabat Allahu wa rasuluhu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh ngaweruhi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi iku syahadatu alla ilaha illallah persaksian sak temene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah wa iqamus sholati lan jumenengaken salat wa itauz zakati lan ngetakaken zakat wa siyamu ramadhana lan poso Ramadan wa hajjul baiti lan haji maring Baitullah Ka'bah wa anta'tu lan yen to paring sapa sira kabeh minal maghnami saking bondo rampasan perang al khumusa ing 1/5 wa anhahum lan nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anil hantami saking hantam nanti satu-satu kita jelaskan definisinya wa dubai lan tuba wan nakiri lan nakir wal muzaffat lan muzaffat qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ihfazuhunna jaga sapa sira kabeh ing kang wis kasebut wa akhbiru lan aweh khabar sapa sira kabeh bihinna kelawan kang wis kasebut al hantam wa tuba man ing wong waraakum kang ana mburi sira kabeh as-salasun utawi kang nomor 30 min syu'abil iman iku al-'idqu merdekaaken budak biwajhi taqarrubi kelawan arae marek ilallahi maring Allah azza wa jalla bihi kelawan al-'idqu liqaulihi karena dawai Allah taala falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah wali hadits Abi Hurairah lan karena hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro man utai sapane wong iku a'taqa merdekaaken sapa man raqabatan ing budak a'taqa mongko merdekaaken sapa Allahu Allah bikulli udwin kelawan saben-saben anggota badan minha sangking raqabah udwan ing anggota badan min a'dha'ihi saking pira-pira anggota badane man minan nari saking neraka hatta farjahu sehingga farjine man bi farjihi kelawan farjine budak atau terbalik ya hatta farjahu sehingga farjine raqabah bi farjihi kelawan farjine man hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas dua cabang iman, yaitu cabang iman yang ke-29 dan yang ke-30. Yang ke-29 dari cabang iman adalah adaul khumus minal maghnam ilal imami aw amilihi alal ghanimin. Ini meskipun yang ke-29 dan juga ke-30 ini nanti dalam prakteknya pada masa sekarang itu tidak bisa dilakukan karena memang tidak ada sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Tetapi bukan berarti tidak akan ada. Bisa jadi nanti akan ada kembali sehingga mengetahui tentang permasalahan ini adalah penting. Dan karena ini adalah min syu'abil iman, termasuk bagian dari keimanan, maka hendaknya kita memiliki
memiliki niat dalam hati, jika seandainya nanti ada, maka saya akan melakukannya. Seandainya nanti aku bisa dalam hati, maka nanti aku akan melakukannya. Yaitu tentang misalnya memerdekakan budak ini. Karena dia adalah bagian dari keimanan, sehingga karena sekarang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka paling tidak niat. Karena niat ini sudah diberi pahala. Niat seseorang untuk melakukan kebaikan, maka dia sudah diberikan pahala karena niatnya tersebut. Sehingga ini nggak bisa sekarang diterapkan misalnya. Maka dalam hati kita berniat, nanti kalau memang ada budak kembali, ya saya akan memerdekakan budak, karena ini adalah bagian dari keimanan. Itu sudah seseorang berpahala karena niatnya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang ke-29 ini adalah adaul khumus. Jadi kalau dalam sebuah peperangan antara orang Islam dan orang-orang kafir, seperti yang terjadi pada masa lalu, dan sudah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, maka ketika orang-orang kafir mereka bisa dikalahkan, ketika mereka sudah kalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga mereka kalah, banyak yang meninggal atau mereka lari tunggang langgang dari medan pertempuran, maka di sana ada yang disebut dengan ghanimah. Ada yang disebut dengan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Nah, tentu di sana akan ada yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berperang dari pihak orang-orang kafir. Ada kuda yang ditinggalkan, tentu harganya mahal. Kuda, kalau kudanya bagus, apalagi kuda untuk perang, tentu ini harganya mahal. Di atas kuda atau di unta juga ada. Kemudian di atas unta ada perbekalan misalnya. Mungkin ada di antara yang perang itu memakai cincin, memakai kalung dan sebagainya yang terdiri dari emas, perak. Banyak harta yang tertinggal, yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Ini namanya ghanimah. Ghanimah berbeda dengan fai, ya. Kalau fai itu salah satu perbedaannya, kalau ghanimah itu dihasilkan dari hasil perang. Jadi dia memang ditinggalkan karena oleh orang-orang kafir, karena mereka telah kalah karena kekuatan umat Islam yang memerangi mereka. Itu ghanimah. Kalau fai ini tidak karena peperangan, tetapi bisa jadi dikarenakan karena perdamaian di antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Ada perdamaian, tidak terjadi peperangan, tetapi mereka melakukan damai dengan konsekuensi perdamaian itu, misalnya membayar sejumlah harta orang kafir terhadap umat Islam. Maka ini juga disebut sebagai fai. Atau kalau dalam ahkamur riddah, jika ada seseorang itu murtad, hartanya itu kan tidak bisa diwariskan kepada keluarganya yang muslim. Misalnya seorang ayah, dia kaya raya, hartanya melimpah, tetapi dia murtad, sementara anak-anaknya ini muslim. Maka hartanya dalam hukum Islam itu tidak bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Karena seorang murtad itu la yurasu wa la yarisu, la yarisu wa la yurasu. Dia tidak bisa mewarisi harta orang tuanya, dia juga tidak mewariskan, tidak bisa mewariskan harta yang dimilikinya ketika dia mati kepada ahli warisnya. Nggak bisa, kepada orang yang ditinggalkannya itu nggak bisa. Sehingga harta bendanya itu menjadi fai, diserahkan kepada penguasa Islam untuk kemaslahatan umat Islam. Atau ada nanti
peruntukannya sendiri-sendiri. Fai ada peruntukannya, kemudian ghanimah juga ada peruntukannya. Artinya mustahik dari ghanimah dan fai ini ada dan sudah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, sekarang kita berbicara tentang masalah ghanimah. Nah, meskipun ini juga sekedar pengetahuan dari kita karena sekarang nggak ada perang antara orang Islam dengan orang-orang kafir, tidak ada. Nah, tetapi bukan berarti nggak akan ada selamanya. Nah, karena nanti pada zaman akhir di antara salah satu tanda kecil kiamat yang paling akhir itu adalah adanya Al-Mahdi yang namanya Muhammad ibn Abdullah, namanya sama dengan nama Nabi, ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Yuwati usmuhu isman Nabi, ismar Rasul, atau Nabi mengatakan yuwati usmuhu ismi wa yuwati usmu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yaitu berarti namanya Muhammad ibn Abdullah. Dan ada ciri-ciri bahwa beliau adalah min dzurriyyatin Nabi, berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir di Al-Madinah Al-Munawwarah dan seterusnya. Nah, maka kalau sekarang ada orang-orang ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi, ini ya dan tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, maka kita harus mewaspadainya, hati-hati jangan membenarkannya. Karena sekarang setiap masa banyak sekali orang-orang yang ngaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan ini perlu diwaspadai oleh kita, jangan membenarkan, kecuali apabila memang betul-betul sesuai dengan apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ketika beliau ada, maka beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Beliau memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka tidak mau memeluk agama Islam, diperangi dan dikuasai seluruh dunia ini oleh beliau, dan dunia ini penuh dengan keadilan. Ini pada zaman beliau. Berarti ketika itu maka akan terjadi perang dan akan ada ghanimah. Dan hukum tentang pembagian ghanimah yang telah ditentukan oleh syariat Islam maka akan kembali diberlakukan kembali. Perbudakan juga akan kembali berlaku kembali ketika mekanisme untuk itu ada. Tetapi untuk saat ini itu tidak bisa diberlakukan karena memang mekanisme untuk adanya ghanimah dan perbudakan itu nggak ada pada masa sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika peperangan kemudian harta orang kafir itu ditinggalkan, kemudian ada namanya ghanimah. Ghanimah ini wajib untuk dibagikan sesuai dengan ketentuan syarak. Tidak boleh ghanimah ini kemudian diambil sendiri oleh seseorang, meskipun itu adalah pejuang yang ikut juga perang, itu nggak boleh. Perbuatan mengambil harta rampasan perang untuk dirinya sebelum dibagikan oleh Nabi, sebelum ada pembagian oleh Nabi, atau kalau Nabi sudah wafat oleh khalifah atau oleh penguasa, maka ini perbuatan namanya ghulul. Perbuatan ini namanya apa? Ghulul. Dan ghulul itu adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Dan itu ada terjadi. Jadi begitu perang telah terlihat usai, orang-orang Islam itu sudah menang, terlihat di situ ada misalnya orang kafir pakai cincin emas, diambil, dimasukkan sakunya misalnya. Atau ada sesuatu pedang yang berharga, karena pedangnya kan tentu kalau untuk perang pedang yang memang betul-betul bagus, itu diambil untuk dirinya sendiri. Ini namanya apa? Ghulul.
yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini termasuk dosa besar. Pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang pejuang yang melakukan seperti itu. Jadi di tengah peperangan, ketika sudah selesai, kemudian dia mengambil sebuah baju yang ditinggalkan oleh orang kafir, yang itu berharga. Baju itu diambil oleh orang tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Beliau mengatakan, innahu finnar, sesungguhnya dia itu berada di neraka. Artinya apa? Artinya ini dosa besar, sehingga ancamannya sangat besar. Sampai Nabi mengatakan orang yang melakukan ghulul maka tempatnya adalah di neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini disebutkan wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Nabi itu tidak melakukan ghulul. Tidak mencuri, istilahnya kayak mencuri itu ya. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Harus dibagikan resmi terlebih dahulu oleh Nabi, dan semua pejuang nanti akan mendapatkan bagian. Tetapi dia nggak sabar atau pengen dapat lebih banyak. Selain dibagikan, nanti dia juga bisa milih misalnya yang paling berharga. Maka ini adalah perbuatan yang dosa, dan Nabi tidak melakukan ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan ghulul, nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan harta tersebut pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk membuka kedoknya. Inilah orang pelaku ghulul ketika di dunia. Mungkin ketika di dunia tidak ada orang yang mengetahuinya. Karena barang yang diambilnya misalnya sesuatu yang kecil tetapi nilainya besar, seperti cincin, kalung emas misalnya. Dia sembunyikan sebelum ada pembagian. Ketika di dunia bisa jadi nggak ada seorang pun yang mengetahui tentang perbuatan yang dilakukannya, yaitu berupa ghulul tersebut. Tetapi pada hari kiamat nanti, ketika dia dihisab oleh Allah, maka kedok dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia ya'ti bima ghalla. Dia akan datang dengan sesuatu yang dia bawa, apakah itu emas, apakah itu pakaian, apakah itu pedang, apakah itu kuda yang telah dia ambil sebelum dibagikan. Itu pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa itu, untuk menunjukkan bahwa itulah pelaku ghulul dulu. Waktu perang dia ngambil duluan sebelum dibagikan. Akan dibuka kedoknya oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimana cara membaginya? Cara membaginya ini ada yang disebut khumus. Khumus itu adalah 1/5 dari seluruh harta rampasan perang atau ghanimah. Khumus namanya 1/5. Khumus itu secara bahasa artinya apa? 1/5. Jadi seluruh harta rampasan perang diambil 1/5. 1/5 itu dibagikan kepada 5 orang, 5 kelompok. Yaitu yang pertama untuk Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah untuk keluarga Nabi. Keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Dari dua Bani ini, Bani Hashim dan Banil Muttalib. Ketika kita berbicara tentang masalah zakat, kita tahu bahwa keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Keluarga Nabi yang dimaksud di sini adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Karena duanya, Banu Hashim dan Banul Muttalib itu sejak awal memang mereka sudah bersaudara.
Meskipun saudaranya banyak, tetapi dua ini tidak pernah terjadi permasalahan di antara keduanya, baik itu qablal Islam atau ba'dal Islam. Sebelum Islam dan setelah Islam, mereka itu tidak pernah berselisih. Sehingga keduanya memiliki keutamaan. Salah satunya adalah bahwa mereka itu tidak bisa diberi zakat, tetapi mereka bisa diberi khumus. Mereka mendapatkan bagian khumus. Khumus itu 1/5 dari harta rampasan perang. Itu salah satunya, selain diberikan kepada Nabi, juga diberikan kepada keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Sampai sekarang seandainya ada, maka mereka itu bisa menerima. Nah, sekarang ini Banul Muttalib dan Banu Hashim, keturunan Nabi, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para syarif, itu Sayyid, mereka sebutannya kan macam-macam ya. Kalau di Indonesia ini lebih terkenal dengan istilah Habib atau Sayyid. Ada istilah syarif, itu adalah panggilan untuk mereka yang masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka fakir, meskipun mereka miskin misalnya, maka nggak boleh mereka kita beri zakat. Tidak sah zakat diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Akan tetapi mereka ada bagian namanya dari harta rampasan perang, dari khumus, 1/5 dari harta rampasan perang. Salah satunya itu diberikan kepada Banu Muttalib, Banul Muttalib dan Banu Hashim. Itu yang dimaksud dalam ayat ini, walidzil qurba, walir rasuli walidzil qurba, dalam ayat surat Al-Anfal 41. Yang kedua adalah walidzil qurba, keturunan Rasulullah, keluarga kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yatama, kemudian adalah anak-anak yatim yang ketiga. Anak-anak yatim, yaitu mereka yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, itu namanya yatim. Nah, kalau di Indonesia ada istilah piatu. Nah, sebenarnya nggak ada dalam rumus atau dalam konsep di Islam itu nggak ada piatu. Yang ada yatim saja. Kalau di kita ada di Indonesia ada istilah yatim piatu. Yatim piatu itu sudah ditinggalkan bapaknya, juga sudah ditinggalkan ibunya. Sudah yatim tambah piatu, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Nah, kalau dalam Islam enggak ya. Dalam syariat itu ada yatim. Yatim itu mereka yang ditinggal mati oleh bapaknya, sedangkan mereka itu belum baligh, itu yang disebut dengan yatim. Kalau yang ditinggal ibunya itu bukan yatim, karena kalau ditinggal ibunya masih ada orang yang menafkahi dia, karena yang bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan nafkah kepada anak itu bukan ibu tetapi ayah. Ketika ayahnya masih ada, berarti masih ada yang menanggung nafkah biaya hidup sehari-hari dari anak tersebut. Nah, maka ini bukan anak yatim. Sementara anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, dia belum baligh. Nah, sehingga nggak ada lagi orang yang menanggung biaya hidupnya sehari-hari. Nah, ini namanya anak yatim. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kalau di kita macam-macam, kadang yang ditinggal ibunya itu dia menyebutnya yatim juga. Ini adalah sesuatu yang salah kaprah ya. Terkadang sudah baligh masih dibilang yatim juga. Ada Darul Aitam, tempat anak-anak yatim, ternyata yang tinggal di situ sudah anak SMA, sudah anak aliyah. Ini bagaimana? Nah, padahal anak aliyah dia sudah dewasa, sudah nggak balik lagi. Nah, kalau Darul Fuqara baru orang tua boleh masuk ke dalamnya. Tetapi kalau Darul Aitam, tempat anak-anak yatim, tentu yang berada di dalamnya hanya anak-anak yatim saja.
Karena dalam konsep keluarga dalam Islam memang ayah yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya, sehingga kalau ditinggalkan oleh ayah itu betul-betul kondisinya akan buruk, bahkan terancam kelaparan, terancam akan kebutuhan-kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Meskipun kalau di Indonesia banyak juga kaum perempuan itu yang juga bekerja untuk mencari nafkah. Terkadang ketika suaminya sudah meninggal, dia mencari nafkah untuk anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak yatim itu yang ketiga, mereka bisa mendapatkan khumus. Kemudian yang keempat adalah masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika disebut miskin, maka ya masuk di dalamnya fuqara. Masuk di dalamnya apa? Fuqara. Karena fuqara itu lebih berat keadaannya dibandingkan dengan masakin. Kita jelaskan dalam bab zakat, mustahiquz zakah, bahwa miskin itu orang yang dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, tetapi dia sudah bisa memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya. Misalnya dalam satu hari dia butuh uang 50.000, tetapi dia masih bisa mendapatkan uang 30.000, 40.000, kurang 10.000 untuk cukup. Ini namanya orang miskin, karena dia nggak bisa memenuhi seluruh apa yang dia butuhkan, meskipun sudah dia mampu memenuhinya lebih dari separuh. Tetapi kalau ada seseorang itu dalam sehari dia membutuhkan uang 50.000 untuk menghidupi dirinya, istrinya, dan anak-anaknya, tetapi dia hanya bisa menghasilkan setiap harinya itu 20.000, kurang dari separuh. Separuhnya berapa? 25.000. Kurang dari separuh, dia hanya 20.000 dapatnya. Berarti kurangnya masih lebih banyak dari apa yang bisa dia penuhi. Maka orang ini namanya fakir, orang yang fakir. Berhak untuk mendapatkan zakat, juga berhak untuk mendapatkan khumus. Wa ibnis sabil. Kemudian yang kelima adalah ibnis sabil. Ibnis sabil di sini juga sama dengan dalam zakat, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal untuk bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan dan untuk kembali ke tempat asalnya. Ini namanya ibnus sabil. Ada seseorang dari misalnya Surabaya mau ke Jakarta, kemudian di tengah jalan dia kehabisan bekal untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di baladuz zakah, di suatu daerah yang di situ ada zakat. Maka dia diberikan diberikan harta zakat untuk bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan dan untuk bisa kembali lagi ke rumahnya. Ini yang disebut dengan ibnus sabil. Dan ini juga ibnus sabil juga berhak untuk mendapatkan khumus. Nah, jadi 1/5 dari ghanimah itu diperuntukkan untuk 5 kelompok ini. Nah, sisanya berapa? Berarti 4/5. 4/5-nya, sisanya lebih banyak dari 1/5 itu adalah untuk mujahidin, mereka yang ikut perang. Jadi mereka yang ikut perang itu dibagikan 4/5, sementara 1/5-nya diambil itu untuk 5 orang tadi, yang disebut dengan khumusul khumus. Jadi 5 dari 1/5 itu yang tadi kita sebutkan, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran suratul Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna.
Nah, ini tata cara pembagian ghanimah ya. Nah, tentu ini untuk hari ini kita masih sekedar pengetahuan bagi kita, karena memang peperangan nggak ada ghanimah yang untuk dibagi-bagikan, itu nggak ada. Nah, nggak ada. Hadirin rahimakumullah, tidak seperti yang harus diwaspadai adalah apa yang dikatakan oleh kelompok radikal, teroris. Kelompok teroris ini menganggap bahwa sekarang ini adalah perang. Menurut mereka sekarang ini adalah perang, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan, aksi-aksi terorisme, pengeboman di mana-mana atas nama perang. Dan dianggap bahwa selain mereka itu adalah musuh, orang-orang kafir. Selain kelompok teroris ini, dianggap mereka adalah orang-orang yang kafir, termasuk kita, polisi apalagi pemerintah, dianggap kufar, orang-orang kafir. Mereka yang nggak mau bergabung dengan kelompok mereka dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Sehingga mereka menganggap bahwa harta benda selain kelompok mereka itu halal bagi mereka, dianggap sebagai bagian dari ghanimah, atau minimal mereka menganggapnya sebagai fai. Ketika terjadi pengeboman di Bali, bom Bali 1, bom Bali 2 yang memakan korban ratusan orang, ketika tertangkap para terorisnya itu, mereka mengaku bahwa harta atau biaya untuk melakukan pengeboman itu berasal dari perampokan toko emas dan bank. Jadi mereka ngerampok dulu karena diambil mereka, tapi menganggap bahwa itu sesuatu yang halal, karena itu adalah harta ghanimah, rampasan perang. Sehingga mereka ngambilnya secara paksa karena dianggap sebagai sesuatu yang halal. Bagi mereka orang kafir itu halal darahnya dan halal hartanya. Ini adalah sesuatu yang merusak, ketentuan dalam syariat Islam. Nggak seperti itu. Bagaimana dikatakan orang Islam sebagai sebagai orang-orang kafir, mengkafirkan orang Islam, atau bahkan perang itu sendiri itu ada ketentuan-ketentuannya, yang sekarang itu tidak ada ketentuan itu, diantaranya adanya seorang pemimpin Islam, ada khalifah. Itu yang mengajak umat Islam untuk berperang. Baru kemudian seseorang bisa melakukan peperangan melawan orang kafir. Kemudian ada juga kelompok namanya Hizbut Tahrir, dia mengajak meskipun secara dusta, ala mereka mengajak manusia untuk menegakkan khilafah. Tetapi ala mereka, versi mereka yang tidak sesuai juga dengan ketentuan dalam syariat Islam. Maka hal-hal yang seperti itu kita harus mewaspadainya. Ujung-ujungnya mereka hanya menginginkan kekuasaan dan menginginkan harta benda dunia. Itu yang harus kita waspadai betul, sehingga dalam memahami syariat Islam kita ini harus komprehensif. Jadi harus lengkap. Belajar agama itu harus lengkap, tidak sepotong-potong. Kalau dipotong-potong ya jadinya kayak begitu, jadi radikal, jadi ekstrim, nggak lengkap belajarnya. Belajar itu harus dimulai dari dasar secara bertahap, tadrijian. Kuasai dulu ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu dasar dalam agama, ilmu din ad-daruri, ilmu fardu ain, kuasai. Sudah kuasai, naik atasnya. Sudah kuasai, naik atasnya. Atasnya, begitu seterusnya. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama, maka kitab-kitab para ulama itu ditulis secara bertahap juga. Ada yang mukhtasarat, ya kan? Ada yang mabsutat, ada yang mutawwalat. Itu kan
menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal belajar itu kita harus melalui tahapan-tahapan sesuai dalam tahapan-tahapan penyusunan kitab itu. Dan untuk berpindah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, ibrahnya yang dijadikan sebagai ukuran itu adalah al-fahmu, pemahaman. Bukan khatam, tetapi pemahaman. Nah, kalau sudah paham ilmu-ilmu dasar, baru naik ilmu berikutnya. Kalau sudah paham, baru berikutnya. Jika sudah paham mukhtasarat, baru kepada berikutnya mabsutat. Kemudian baru berikutnya mutawwalat. Begitu. Nah, jadi kriterianya adalah paham. Karena ada juga banyak orang yang dia belajarnya kelihatannya juga bertahap. Karena dulu dia sekolahnya juga ibtidaiyah dulu, baru sanawiyah, baru aliyah. Enggak jujuk aliyah, enggak. Ibtidaiyah dulu. Berarti secara zahir dia itu bertahap juga. Tetapi terus naik kelas, enggak naik kelas. Nah, kenapa? Karena di sini dia tidak menggunakan ukuran paham. Ketika sudah khatam kitab ini, ya pindah kitab berikutnya. Ketika sudah khatam berikutnya, maka khatam berikutnya. Maka pindah ke berikutnya. Begitu seterusnya sampai dia mempelajari kitab yang besar-besar. Ternyata kitab mukhtasaratnya itu belum paham. Akhirnya terjadi ketimpangan dan pemahaman yang silikinje, pemahaman yang kontradiktif satu dengan yang lainnya, akhirnya mengatakan sesuatu tentang agama yang tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya ada hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihain an wafdi Abdul Qais. Rasulullah bersabda, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Amurukum bil imani billahi wahdah. Saya memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Atadruna mal iman billahi wahdah? Allah wa rasuluhu a'lam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadana wa hajjul bait. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa antu'atu, lah yang di sini yang jadi syahidnya adalah sabda Rasulullah, wa antu'atu minal maghnami al-khumusa, yaitu apabila kalian memberikan dari harta rampasan hantami wad-dubai wan naqiri wal muzaffat. Ini semuanya mengarah kepada syurbul khamr, ya, minum khamr. Al-hantam adalah semacam gentong hijau yang diletakkan di situ minuman, sehingga minuman itu cepat menjadi khamr. Ini namanya hantam, itu dilarang. Ini wadah, ya, semuanya itu adalah jenis dari wadah. Kalau hantam itu adalah gentong warna hijau yang di situ diletakkan minuman sehingga akan cepat menjadi khamr. Kemudian yang kedua adalah duba. Duba itu semacam labu yang yang isinya, labu itu diambil, isinya diambil sehingga menjadi sebuah wadah labu yang itu tinggal kulitnya, cangkangnya itu dia menjadi wadah untuk minuman, yang kemudian diletakkan di dalamnya sesuatu yang atau dijadikan sebagai wadah yang itu bisa juga memabukkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian nakir. Nakir itu asalnya adalah aslun nakhlah, yaitu pokoknya kurma, pohon kurma. Nah, pohon kurma kemudian dilubangi. Nah, pohon kurma itu dilubangi,
kemudian dijadikan sebagai wadah untuk minuman, baik itu dari kurma atau dari anggur, dicampur dengan air. Ketika sudah lama nanti menjadi khamr. Ini namanya nakir. Kemudian muzaffat itu yang dicat dengan aspal atau namanya muzaffat. Ini semuanya adalah wadah-wadah yang dilarang untuk digunakan oleh seorang muslim. Qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Kalau larangan yang 4 ini tidak terkait dengan tema kita. Yang tema kita yaitu tentang masalah khumus, memberikan khumus kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, itu adalah pada bagian yang pertama, bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ke-30 yang sudah kita baca, di antara cabang iman adalah memerdekakan budak dalam rangka untuk taqarrub ilallah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri tentu yang dimaksud bukan masafah, bukan jarak atau ukuran, karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak berada pada tempat tertentu sehingga memiliki jarak dengan hambanya, enggak. Tetapi taqarrub ilallah artinya untuk agar mendapatkan pahala dan mendapatkan derajat yang tinggi indallah, yaitu ketika seseorang memerdekakan seorang budak. Ini berdasarkan hadis falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Aqabah itu sesuatu yang kalau tak secara bahasa artinya jalan yang menanjak, sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Apa itu? Yaitu fakku raqabatin, memerdekakan seorang budak. Kemudian ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nari hatta farjahu bi farjihi. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan memerdekakan dengan setiap anggota badan dari budak itu, anggota badan dari anggota badan dia, sampai farjinya dengan farjinya. Artinya seluruh anggota badan dia akan dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kan sama-sama manusianya. Jadi dia memerdekakan satu orang budak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan diri dia dari api neraka. Dia memerdekakan budak, Allah memerdekakan dia dari api neraka, dari setiap anggota badan. Dia punya mata, maka mata dia dibebaskan dari neraka. Dia punya telinga, yang dia bebaskan, dia pun dibebaskan dari telinganya, dibebaskan dari api neraka. Dia punya kaki, dia memerdekakannya, dia pun kaki dia dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Artinya seluruh badannya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dia akan terbebas dari api neraka. Itu seseorang yang memerdekakan satu budak saja. Bagaimana jika dia memerdekakan budak yang jumlahnya banyak? Jadi hadirin rahimakumullah, di sini yang perlu kita pahami bahwa memerdekakan budak itu sesuatu yang baik dan itu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Jadi syariat Islam itu sangat mendorong umat Islam untuk memerdekakan budak. Tetapi istirqaq artinya seseorang itu kemudian memperbudak dengan cara yang benar sesuai ketentuan syariat Islam, itu juga sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk.
Di sini harus diwaspadai perkataan sebagian orang pada masa sekarang yang mereka mengatakan bahwa Islam itu datang untuk menghapuskan perbudakan secara bertahap. Mungkin kita sering mendengar ucapan seperti itu, yaitu para cendekiawan mungkin atau para ilmuwan, mereka mengatakan bahwa Islam itu datang untuk menghapuskan, bahasa menghapuskan perbudakan secara bertahap. Ucapan ini terdengar manis ya, terdengar enak, terdengar wah luar biasa Islam itu. Terdengar seperti itu, tetapi ini perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Islam itu yang benar, Islam itu menganjurkan umatnya untuk memerdekakan budak, bukan menghapuskan perbudakan. Jadi Islam mendorong umat Islam untuk memerdekakan budak. Bukan Islam itu menghapus perbudakan, enggak. Kenapa? Ya karena memang mekanisme untuk perbudakan itu ada. Dan para sahabat itu juga mereka banyak yang memiliki budak. Seandainya dipahami bahwa Islam itu menghapuskan perbudakan, maka para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti mereka udah dimerdekakan semua budaknya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan melakukan hal yang sama seperti itu, memerdekakan budaknya. Nah, memang banyak yang dimerdekakan oleh mereka, tetapi juga banyak yang tidak dimerdekakan oleh mereka karena apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu ada hukum-hukum khusus untuk para budak ini, abdun atau jariyah, itu ada hukum-hukum yang khusus berlaku untuk mereka dari sisi batasan aurat dan sebagainya itu ada. Karena memang tidak dihapuskan perbudakan itu. Memang sekarang sudah nggak ada. Bukan berarti dihapus, tetapi karena memang mekanisme untuk adanya perbudakan itu sudah nggak ada lagi. Perbudakan sama dengan ghanimah tadi, mekanismenya adalah adanya perang orang Islam dengan orang kafir. Ketika orang kafir kemudian kalah, kemudian mereka ditawan. Setelah ditawan, kemudian mereka dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang, dibagikan sebagai budak. Dan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, sekarang nggak ada mekanisme perang itu sehingga nggak ada perbudakan. Tetapi pada masa yang akan datang, seandainya terjadi kembali seperti tadi kita katakan pada masa Al-Mahdi, maka perbudakan akan ada lagi. Dan umat Islam dianjurkan untuk memerdekakan budak. Jika dia punya budak, maka dianjurkan budak yang muslim, dianjurkan dia untuk memerdekakan budaknya dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu dia memerdekakan satu budak saja, maka seluruh anggota badannya dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus mewaspadainya karena Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau orang yang paling luas ilmu agamanya. Beliau Sayyidina Ali itu orang yang sangat zahid, wara', orang yang memiliki sifat wara'. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika beliau wafat itu beliau memiliki 19 budak perempuan. Yang sebagian dari budak perempuan itu Sayyidina Ali itu memiliki putra. Dan ketika beliau wafat, yang ditinggalkan dari budak perempuan itu ada yang sedang hamil dan seterusnya. Nah, ini padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib afdalul auliya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, orang yang paling tahu tentang syariat Islam. Beliau tidak mengatakan bahwa Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Buktinya beliau sendiri masih punya budak ketika beliau wafat.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita katakan bahwa Islam itu datang menganjurkan kepada umat Islam untuk memerdekakan budak, dan pahalanya sangat besar, tapi bukan menghapus adanya perbudakan itu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara yang ini dan yang itu, antara menghapuskan dan antara menganjurkan untuk memerdekakan budak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.